acara ini dengan baik. Selamat dan sukses untuk saudara-saudaraku semua lulusan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan yang ke-134. Semoga Allah selalu memberkahi usaha dan harapan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Kepada yang terhormat Dr. Joni Wahyu Hadi, Spesialis Bedah Saraf Konsultan. Dengan hormat, dipersilahkan. Bapak Dekan Fakultas Kedokteran UNER dan para Wakil Dekan, Profesor Sutoyo, Bapak Direktur Rumah Sakit Pendidikan UNER, dan Bapak Ketua Pertimbangan Fakultas Kedokteran UNER, Universitas Airlangga, Bapak Kepala Dinas, Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili, Ketua ID Cabang Jawa Timur atau yang mewakili, Ketua ID Surabaya atau yang mewakili, Ketua Komkordik dan Subkomite Koordinasi Pendidikan FK UNER RSUD Dr. Sutomo, kawan-kawan dari Kepala SMF, Departemen, kawan-kawan dari KPS di lingkungan FK UNER dan RSUD Dr. Sutomo, para orang tua, para kawan-kawan dokter spesialis dan subspesialis baru yang hadir pada hari ini yang berbahagia. Sekali lagi saya ucapkan selamat bahwa saudara sekalian, adik-adik sekalian sudah selesai pendidikan spesialis maupun subspesialis. Atas nama Rumah Sakit Dr. Sutomo, apabila ada hal-hal yang kurang, kami mohon maaf karena memang itulah rumah sakit kita yang membesarkan kita, yang memberikan jalan buat kita untuk menjadi dokter yang lebih profesional. Memang di era sekarang agak sulit karena ada pandemi COVID yang sampai hari ini belum selesai, sehingga banyak modifikasi pembelajaran yang harus dilakukan. Tujuan utamanya adalah untuk safety provider, supaya pemberi layanan itu aman, kemudian pasiennya aman, lingkungannya aman, rumah sakitnya aman, dan masyarakat sekitarnya juga aman. Sedikit kami sampaikan tentang Rumah Sakit Dr. Sutomo sebagai kewajiban saya yang secara terus-menerus harus melakukan sosialisasi. Rumah Sakit Sutomo itu sebuah rumah sakit rujukan nasional. Jadi dari 14 rumah sakit rujukan nasional, Sutomo adalah rumah sakit milik pemerintah provinsi yang menjadi rujukan nasional. Biasanya rujukan nasional itu milik Kementerian Kesehatan. Agak lain Sutomo punya pemerintah provinsi. Juga sejak tahun 2014 itu sudah ditetapkan sebagai rujukan nasional. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit pendidikan utama dari Fakultas Kedokteran UNER. Di sana tidak hanya Fakultas Kedokteran yang bekerja sama dengan kita, ada Fakultas Keperawatan, ada Fakultas Farmasi, Fakultas Biomedik, kemudian juga banyak lagi kawan-kawan dari fakultas-fakultas keperawatan di luar Surabaya yang bekerja dengan kami. Sehingga populasi di Sutomo ini antara pegawai Sutomonya yang kira-kira 4.115 itu lebih sedikit daripada anak didik yang ada di sana secara total. Jadi anak didik yang semua ada di sana sekitar 6.000. Jadi kalau dijumlah setiap hari dalam kondisi normal tanpa pandemi sekitar 10.000 yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, anak didik dan seluruh karyawan yang ada di Sutomo. Jadi cukup padat. Tetapi di era pandemi kita harus mengurangi itu semuanya, sehingga ada beberapa yang terpaksa harus work from home, ada yang beberapa yang harus cuti, ada beberapa yang tidak ikut serta memberikan layanan karena memang kondisi yang seperti ini. Dan Rumah Sakit Sutomo dalam upaya untuk menyelesaikan pandemi ini, barangkali nanti ini juga bisa menjadi bekal buat adik-adik sekalian. Kita awalnya seluruh rumah sakit itu tergagap-gagap. Kenapa tergagap-gagap? Karena satu, virus ini baru ditemukan Desember 2019.
sehingga natural history of disease-nya learning by doing. Yang kedua, ada satu yang perlu dicermati bahwa pasien tidak sakit secara klinis kalau dia sebagai karier sudah menularkan. Jarang penyakit orang seperti ini. Jadi di literatur dikatakan 30-40%, dulu namanya orang tanpa gejala, OTG, itu bisa menularkan. Ini sesuatu yang luar biasa, sehingga dimanapun kita harus selalu melakukan protokol kesehatan. Pada awal-awal Maret, dengan peningkatan kasus yang secara eksponensial, luar biasa kita dengan modal 13 ruang ICU yang dibangun oleh UNOV tahun 2012, kasus naik begitu tajam sehingga kami melakukan apa yang disebut dengan Hospital Disaster Plan, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dengan gugus tugas pusat, gugus tugas provinsi untuk melakukan pembiayaan dan merubah beberapa hal, sehingga pada saat itu ruangan-ruangan yang kosong karena ditinggal pasien kita modifikasi sebagai ruang perawatan. Itu dilakukan karena kondisi emergensi. Kalau boleh saya bilang ini fase adaptasi dari peningkatan kasus yang luar biasa. Kita menyusun pedoman-pedoman, ada 7 pedoman pemakaian APD, pedoman bagaimana tata laksana dan lain-lain. Namun sosialisasi dari pedoman itu tidak bisa masif karena kita tidak bisa ketemu langsung, lewat daring, kemudian juga lewat beberapa media yang ada, tentu tidak semasif kalau kita bisa ketemu langsung dengan pelatihan-pelatihan. Akibatnya kita bisa lihat angka mortalitas, angka transmisi lokal cukup tinggi karena memang learning by doing. Kemudian kita juga menyusun planning untuk melakukan isolasi perawatan dengan standar dari WHO, dan alhamdulillah bulan Juli semuanya selesai. Jadi di Sutomo sekarang sudah ada ruangan khusus untuk penyakit menular yang kita beri nama Pusat Pelayanan Pendidikan dan Riset Penyakit Menular. Ada 230 yang kami rencanakan, saat ini sudah ready sekitar 170 ruang perawatan dengan tekanan negatif, dengan kapasitas ICU, high care unit, dan low care. Di sana sudah terisolasi di ruang tersendiri, dan nanti kalau ada adik sekalian sudah lulus ditempatkan suatu rumah sakit, kalau ingin belajar bisa ke sana, karena di situ ada organ yang mengendalikan namanya PPI, diketuai oleh Dr. Tri, spesialis ortopedi. Kemudian ada laboratorium BCL2, dan insya Allah sebentar lagi kita akan disupport laboratorium dengan BCL3 sehingga kita bisa melakukan culture dan pelatihan-pelatihan. Insya Allah bulan depan bisa selesai. Kemudian kita juga melakukan sistem triase di UGD, penapisan, sehingga pasien-pasien yang masuk di UGD yang kita belum tahu itu ada coronavirusnya apa tidak, kita bisa lebih teliti menapisnya dengan UGD khusus COVID. Ini sedang proses pembangunan, insya Allah nanti akhir bulan September semuanya kami targetkan selesai. Jadi memang dari Kementerian Kesehatan ditawarkan ke kami untuk Sutomo dirubah menjadi rumah sakit COVID, tetapi itu tidak mungkin karena memang ada fasilitas-fasilitas dan sumber daya manusia yang tidak ada di rumah sakit lain. Sehingga kalau Sutomo jadi COVID, nanti pelayanan-pelayanan yang tidak ada di rumah sakit lain harus dilayani di mana. Sehingga akhirnya kami isolasikan pelayanan yang khusus COVID, sistem penapisan di UGD, laboratorium yang representatif, peruangan yang representatif. Jadi itu apabila nanti adik-adik sekalian itu tidak akan bisa menghindar dari coronavirus. Semuanya pasien kita tidak bisa dijamin 100% bebas dari coronavirus. 88% saudara-saudara kita yang terpapar coronavirus, dokter ini 88% adalah yang tidak langsung merawat coronavirus. Jadi hanya kalau 88 12% berarti ya. Hanya 12% beliau yang langsung merawat coronavirus yang terpapar. Itu artinya
peranan dari OTG, orang tanpa gejala, yang menularkan kepada kita itu jauh lebih besar daripada kawan-kawan kita yang langsung merawat virus. Karena kalau merawat pasien dengan infeksi virus pasti beliau-beliau sudah memakai APD. Tetapi yang tidak langsung merawat, justru itulah data kami di provinsi menunjukkan demikian. Satu lagi, barangkali ini karena tugas saya sebagai ketua gugus tugas kuratif sekaligus menyampaikan pada kita semuanya, hari-hari ini kasus naik lagi. Hari-hari ini kasus naik lagi. Mohon maaf tadi saya terus memonitoring karena dari BPK terus naik lagi, kemudian sumber daya kita juga makin lama makin berkurang. Karena sebagian 60% lebih apa yang kita pakai untuk membenahi itu semuanya dari donasi, dari donatur. Jadi masyarakat Jawa Timur itu luar biasa perhatiannya pada kita semuanya, memberikan donasi yang cukup banyak ke Rumah Sakit Dr. Sutomo maupun Rumah Sakit khusus infeksi di Universitas Airlangga. Kita juga support provinsi untuk dikembangkan Rumah Sakit khusus infeksi di UNER. Kita juga support untuk pengembangan rumah sakit khusus COVID di Indrapura. Semuanya itu inisiasinya dari provinsi, dari Ibu Gubernur, untuk mengurangi beban di Rumah Sakit Sutomo sebagai rumah sakit rujukan. Nah, karena donasi itu makin lama makin berkurang, maka pembiayaan tentu menjadi tanggung jawab negara. Marilah kita sama-sama, kita sebagai dokter, untuk menjadi pionir bagaimana mencegah meningkatnya case COVID dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang disiplin, kemudian terus memberikan masukan edukasi pada masyarakat tentang protokol kesehatan. Satu hal yang penting dari beberapa literatur, protokol kesehatan yang terpenting adalah memakai masker. Ada jurnal mengatakan kalau satu komunitas itu 60% saja memakai masker yang proper, maka transmission rate-nya dalam 2 minggu akan turun di bawah 1. Jadi kalau transmission rate-nya di bawah 1, maka dia akan tidak tambah case-nya. Pakai masker. Oleh karena itu mari adik-adik sekalian kita budayakan pakai masker yang proper. Kita juga bertanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan edukasi pemakaian masker. Hari-hari ini yang naik adalah klaster-klaster kantor, klaster-klaster dalam komunitas tertentu, ya. Mengapa demikian klaster-klaster rumah tangga? Karena ternyata yang teledor di dalam pemakaian masker pada saat kita di kantor, pada saat kita di rumah, pada saat kita di komunitas-komunitas tertentu. Pada saat makan, pada saat ngomong-ngomong dengan kawan, kita tidak tahu kalau kawan itu menyebarkan coronavirus. Menganggap bahwa sebelah kami, depan kami, karena sudah kenal lama itu aman. Klaster rumah tangga di Jawa Timur kita temukan sekitar 65%. Klaster komunal dalam komunitas-komunitas besar kita juga ditemukan, mohon maaf saya sampaikan di sini, ada klaster-klaster dari lembaga pemasyarakatan, ya, klaster-klaster dari pabrik, dari komunitas-komunitas besar, pondok pesantren, asrama-asrama mulai bermunculan. Itu artinya ignore kita tidak di masyarakat lagi, tapi di dalam klaster kita sendiri. Kematian masih cukup tinggi, untuk di Sutomo memang menurun, tetapi secara umum masih tinggi. Kita masih 7,17% kematian di Jawa Timur dari seluruh case. Ini kematian yang lebih tinggi dari kematian secara internasional yang 2-3%. Kenapa tinggi? 91% pasien-pasien yang meninggal itu dengan komorbid. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kalau kita ketemu atau di keluarga atau pasien dengan komorbid, maka isolasinya harus lebih ketat, protokol kesehatannya harus lebih ketat. 91% lebih, sekian kematian dengan komorbid. Komorbid yang paling banyak adalah diabetes mellitus. Jadi ini kawan-kawan penyakit dalam. Diabetes mellitus merupakan komorbid terbesar di Jawa Timur yang menyebabkan kematian. Yang kedua hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi karena
adik-adik sekalian ini nanti akan lulus ke lapangan, ke rumah sakit, maka menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai dokter untuk terus memberikan edukasi pada masyarakat. Ya, saya kira itu dari kami ini. Terima kasih, kami ucapkan selamat pada adik sekalian dan seluruh keluarga. Sekolah yang paling berat di dalam pengalaman saya mulai TK sampai S3 adalah sekolah spesialis. Kalau disuruh mengulang saya tidak mau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada yang terhormat Profesor Dr. Sutoyo, spesialis urologi konsultan. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 1 Profesor Dr. Ninyuman Tripuspaningsih, DRA, mewakili Pak Rektor. Yang saya hormati Direktur Utama Rumah Sakit Sutomo, Dr. Joni Wahyuhadi, para akademikan, Prof. David, Prof. Bus, Prof. Madi, juga para kadep dan para KPS, yang saya hormati Koordinasi Kesehatan tingkat 1 Provinsi, yang saya hormati Ketua ID wilayah Jawa Timur dan Surabaya, yang saya hormati kebetulan ini ada Wakil Rektor 4 nih, ya, Dr. Miftah Surur ini, SPSD, beliaunya juga dilantik sekarang. Yang saya hormati para lulusan SP1 dan SP2 yang lain, juga para keluarga tentunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur, alhamdulillah, ya. Syukur alhamdulillah karena rahmat dan karunia semua hari ini bisa hadir di sini dalam rangka untuk pelantikan dokter spesialis 1 dan spesialis 2. Dan kita bersyukur karena baik teman-teman kita, para dokter yang gugur, ya, mati syahid untuk membela, untuk melawan COVID ini. Ya, jadi ada 100 lebih sekarang itu, ya. Juga atas nama pimpinan Universitas Airlangga, sebelas akademika, ikut berduka cita pada almarhum Dr. Putri Wulan Sukmawati, juga Dr. Miftah Fauzi Saringat, Ibu. Mudah-mudahan arwah beliaunya ini pertama adalah diampuni dosanya dan terima amalannya, juga ditempatkan di surganya Allah. Amin. Bapak saya hormati bahwa kita semuanya ini harus bersyukur, alhamdulillah kalian semuanya telah lulus menjadi dokter spesialis 1 dan 2, lulusan dari Fakultas Kedokteran yang alhamdulillah insya Allah fakultas terbaik di Indonesia, juga nomor 4 di dunia, ya, QS negeri, termasuk Fakultas Kedokteran yang masuk QS, ya. Buat itu by subjek kita rankingnya adalah 551 sampai 600 di dunia ini, ya. Ini adalah yang ketiga, ya. Jadi pertama adalah UI, kemudian UGM dan FK UNER. Dan pada tahun 20 ini, jadi ya, bersyukur juga diluluskan oleh Rumah Sakit Sutomo. Rumah Sakit Sutomo dan rumah sakit terbaik juga di Indonesia yang paling lengkap spesialisnya, paling lengkap alatnya, juga paling lengkap SDM-nya. Semua spesialis ada di Sutomo. Jadi bersyukur juga itu. Jadi kalian semua harus bersyukur, ya, bahwa kalian diterima di FK UNER dan Rumah Sakit Sutomo. Dan tidak semua tentunya tidak semua dokter spesialis itu adalah alumni UNER dan alumni Dr. Sutomo, ya. Karena rumah sakitnya juga terlengkap, ya, dosennya lengkap semuanya, spesialis A sampai Z itu tentunya, ya, berarti kalian semua pasti menjadi lulusan yang betul-betul mumpuni, ya, punya kompetensi yang luar biasa. Itu harus disyukuri. Nah, seperti tadi disampaikan tadi itu, ya, kita lihat tadi disampaikan oleh Ketua UKPP tadi itu, Dokter yang mewakili Ketua, yaitu Dokter Pras tadi, bahwa semua lulusan kita tadi itu setiap ada ujian tadi, ya, ujian maupun ada seminar atau simposium, jadi kita ini selalu juara, ya kan. Semua tadi ada juaranya semua, jadi mulai dari mana tadi, radiologi sampai terakhir apa itu semua ada, jadi tidak ada yang tidak ada. Ya, berarti memang lulusan kita ini memang hebat-hebat, ya.
sesuai dengan mutunya UNER sekarang kan hebat gitu ya, humble ya, excellent ya, brave, still dan transcendent. Jadi memang lulusan kita memang hebat sesuai dengan mutunya FK UNER, mutunya Universitas Airlangga. Ya, jadi kalau dilihat dari lamanya pendidikan di sini itu memang relatif lebih lama daripada yang lain, dari fakultas kedokteran yang lain lulusannya relatif lebih lama. Tapi kompetensinya dan selalu tidak kalah dengan yang lain. Dari knowledge-nya maupun skill-nya itu luar biasa. Jadi pengalaman saya di urologi ini ya, itu mungkin ada tadi ada yang dari urologi juga di sini. Ini lulusan dari luar FK UNER ya. Itu biasanya kalau urologi itu biasanya ada stase di pusat-pusat pendidikan. Urologi ada UI, ada UGM dan UNPAD, kemudian sekarang ada UNBRA. Ya, mereka itu kalau stase di Surabaya itu biasanya stase di sini kalau dia mau lulus, chief gitu ya. Kalau kita tanya seperti operasi yang general aja, misalnya operasi tur prostat, TURP, transurethral resection of prostat itu, kamu berapa kali operasi itu, tur prostat? 40, kemudian bilang 30, 40. Pada lulusan kita ini, ya, sebelum pandemi itu 100 ya, 100 lebih. Termasuk saya ini dulu pada lulus sudah 100 operasinya. Mungkin juga mungkin Dr. Joni ya begitu. Bersarapnya ini operasi sudah berkali-kali, ya, itu menjelang lulusnya itu. Lulusan yang lain tidak seperti kita, ya. Jadi artinya bahwa lulusan kita memang kompeten, jadi skillnya maupun knowledge-nya. Nah, di samping tadi saya dibuktikan bahwa setiap ada lomba-lomba tadi, maupun apapun simposium maupun ada ujian POT dan sebagainya, selalu kita pasti hampir semua prodi itu pasti dapat juara. Pasti itu ya, 1 sampai terakhir pasti ada. Nah, karena itu memang sesuai ya, jadi harus disyukuri betul. Karena itu panjenengan semua nanti pada saat terjun di masyarakat harus menjadi leadernya dari mereka semua. Menjadi leader itu. Jadi tidak boleh kemudian menjadi pengikutnya aja, tidak boleh. Jadi leadernya mereka. Jadi kalau ada diskusi, ada apapun juga harus Anda menjadi yang terdepan. Ya, itu karena apa? Karena memang Anda lulusan terbaik. Ya. Dan kita kalau lihat jumlah lulusan kita, FK UNER ini mulai tahun 2002 ya, sampai sekarang ini, 2002 sampai sekarang lulusannya sudah 4.159. Kemudian dokter spesialis sampai sekarang 42.035. Ini dihitung mau tahun 2002, 2020, 4.159. Ini belum termasuk saya sama Dr. Joni. Dr. Joni lulusnya mungkin tahun berapa? 90 ya, lulusnya. Lulus dokter spesialis. Dokter spesialis. Saya, 2000 bilangnya, benar, termasuk di sini. Ya ini kan 2002. Saya tahun 97 lulus spesialis saya itu, 97. Sebenarnya di kelas saya ini paling hebat, tapi sukses sekarang jadi direktur ya. Keluar di kelas saya pada saat dibedah itu. Jadi artinya bahwa kita lihat rasionya, penduduk kita ada 267 juta, 267 juta. Berarti kalau dibagi dengan jumlah spesialis, ada 42.000 di Indonesia, di 1/6. Ya, 1/6, 6.351. Jadi rasionya itu betul-betul sangat kurang kalau dilihat. Satu dokter spesialis menangani 6.351. Ya, berarti kan itu secara general ya, secara umum ya, spesialis. Nanti kalau dihitung per prodi lain lagi, masih tambah kurang. Ya, misalnya urologi berapa di Indonesia? Banyak ada 200 Indonesia urologinya. Nah, itu berapa pasiennya? Nah, ya. Secara umum aja rasionya 1/6.000. Berarti kan sangat kurang. Maka itu pemerintah dari Kementerian Kesehatan maupun Dirjen PPSDM itu minta supaya ditingkatkan lagi jumlahnya. Maka itu para KPS dan Kadep mungkin bisa menambah jumlah pagu masing-masing, dinaikkan karena kebutuhan kita masih banyak. Ya, kalau bisa juga diharapkan oleh Kemenkes itu harus sama Dikti juga diharapkan para semua fakultas kedokteran yang agresi A itu
segera buka prodi-prodi baru. Prodinya kan tidak semua lengkap. Kalau di Sutomo ini lengkap. Kita punya 25 spesialis di FK UNER. 25 spesialis. Yang lain kan belum sampai 25. Mungkin hanya 10 atau 20 gitu ya. Suruh naikkan lagi supaya makin banyak prodinya supaya tercukupi kebutuhan dokter spesialis di Indonesia ini. Nah, nanti tentunya Pak Direktur ya, tentunya kalau kita bisa menambah pagunya, ya memang nanti kita manfaatkan rumah sakit jejaring. Ya, selain Sutomo juga tentunya jejaring kita yang lain kita manfaatkan sehingga tidak memenuhi ya di rumah sakit Sutomo. Di samping itu juga kasus-kasusnya di Sutomo ini kan sudah multi-kited ya, jadi sudah rujukan yang tingkat tersier tentunya yang sudah multi-kited sehingga kadang-kadang untuk SP1 pun kadang-kadang masih rasanya tidak terlalu cocok juga sehingga sebagian kita kirim ke rumah sakit jaring itu. Ya seperti mau ahli bedah misalnya. Itu di Sutomo banyak sudah ada spesialis ortopedi, urologi dan sebagainya. Tentunya harus kita kirim ke beberapa rumah sakit jaring untuk mengatasi itu supaya Sutomo tidak terlalu penuh ya. Jadi disampaikan oleh Pak Direktur demikian ya, jumlahnya banyak sekali BPJS daripada karyawannya gitu ya. Itu jadi kita gunakan masjid jaring. Oleh karena itu para KPS mohon untuk dinaikkan jumlah pagunya dan nanti kita manfaatkan beberapa rumah sakit jaring ya. Jadi itu jadi di samping jumlahnya kurang ya, jumlahnya rasionya tadi masih kurang 1:6.000. Di samping itu juga penempatan para dokter spesialis itu sampai sekarang juga belum merata. Dulu ada namanya WKDS, wajib ada dokter spesialis untuk 5 besar. Kemudian karena kata-kata wajib itu diprotes, ya, protes oleh orang-orang itu para anggota DPR, ini pelanggaran HAM, ya kan? Ternyata setelah disurvei itu yang mengatakan pelanggaran HAM itu hanya 10% daripada dokter spesialis tadi itu. Artinya apa? Artinya mereka justru senang dengan ada WKDS, ya, senang ada WKDS karena dia bisa ke daerah tertentu, ya, seperti Indonesia ini dan insya Allah juga, alhamdulillah juga sejahteraannya juga cukup, ya. Misalnya di daerah tertentu itu, misalnya dokter spesialis yang 5 besar itu, namanya uang duduk aja sudah berapa itu? 30 juta, belum yang lain-lain. Beberapa hari yang lalu ada beberapa dokter opsin ke tempat saya itu, dia mau ambil SP2 cerita kalau di Jawa itu dia mau duduknya 30 juta, ya kan? Nah, kemudian yang lain-lainnya belum dan sebagainya. Jadi artinya dia juga senang. Dokter spesialis bisa uang dulu 30 juta belum tambah uang jasa ini kan lebih tinggi lagi. Jadi artinya itu cukuplah sejahteranya. Dan pemerintah memang menjamin sejahteranya maupun keamanannya. Ya, tentunya nanti akan diberikan alat-alatnya juga. Nah, itu namanya WKDS dirubah menjadi pendayagunaan dokter spesialis. Ya sama. Kata wajib dihilangkan menjadi pendayagunaan dokter spesialis. Dan itu kalian semua nanti saya harapkan tidak numpuk di kota-kota besar saja. Jadi harapkan saya harus menyebar. Jadi kekurangan, di samping kekurangan dokternya juga penyebarannya ini memang tidak merata. Itu dan kalau bisa lulusan alumni UNER ini harus mau ke daerah-daerah itu. Ya. Sampai sekarang dikeluhkan oleh Kemenkes kan dokternya kurang. Nah, kalau kita tidak mau masuk di sana, diisi oleh alumni lain tentunya. Ya, alumni lain masuk di situ. Sehingga penyebarannya kita ini kurang ya, kurang. Kalau bisa kan bagaimana supaya lulusan kita menyebar seluruh Nusantara ini. Jadi ujung timur ujung barat diisi oleh lulusan kita semua. Ya, kalau sekarang kan tidak merata dan jumlahnya kurang dan daerah-daerah terpencil itu kadang-kadang kita tidak ada di situ. Ya, harapan saya supaya kalian semua ini setelah lulus ini segera menyebar ke negeri ini supaya masyarakat terlayani semua. Jadi program pendayagunaan dokter spesialis itu bisa berjalan dengan baik sehingga juga tidak merasa kurang terus, ya, kurang terus. Nah, kalau demikian dengan adanya ini apa itu masyarakat ekonomi ASEAN itu, MEA itu 15 ya, dengan dibukanya dokter tenaga asing dari luar datang di Indonesia, otomatis kan kalau kita tidak masuk di situ ya mereka yang masuk di situ. Lulusan asing masuk di daerah itu. Masa kalian rela bahwa
dokter yang praktik itu dokter spesialis dari luar negeri. Ya kan? Nah, kalau kita mau introspeksi ya salah kita sendiri karena kita tidak